Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pembahasan kitab Thawabit al-Jarh wa Ta'dil. Kita masih di pembahasan Thawabit Ta'aruf al-Jarh wa Ta'dil. Kita sekarang thawabit keempat. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابع لا يقبل الجرح في حق من استفاضت عدالته واشتهرت إمامته، ولذلك لا يلتفت إلى كلام بن أبي ذئب في الإمام مالك، ولا إلى كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري، لأن هؤلاء أئمة مشهورون صار الجارح لهم كالآتي بخبر غريب لو صح لتوفرت الدواعي على نقله. Ini juga patut kita perhatikan baik-baik. Ini jarang orang perhatikan. Ini masalah keempat ini, Thawabit Ta'aruf bainal Jarh wa Ta'dil. Ada orang menjarh, tapi orang ini adalah masyhur akan baiknya agamanya, bagusnya manhajnya, masyhur. Nah, iya. Ini gimana kalau ada yang menjarhnya? Dan orang kalau ada jarh langsung saja disebarkan tanpa diperhatikan kedudukan itu imam, tanpa diperhatikan kedudukan itu syekh. Paham kan? Nah, ini kita harus perhatikan. Ini jarang muncul ini ya, apalagi kita berbeda madhab. Nah, apalagi berbeda apa? Madhab atau berbeda manhaj. Ini yang masalah. Beda etikot. Kadang kita tidak perhatikan kedudukan apa? A'immah. Terus terjemahkan. Yang keempat, tidak diterima jarah pada hak orang yang terkenal keadalannya dan tersebar keimamannya. Tidak diterima, tidak boleh diterima kita. Tidak boleh menerima jarh terhadap orang yang terkenal adalahnya, orang masyhur keimamannya. Ini orang terkenal akan adalahnya, tiba-tiba ada menjarh. Paham kan? Tiba-tiba ada yang menjarh. Kita tidak boleh kita buka mata itu di hal itu. Kita tutup mata. Terus? Oleh karena itu tidak boleh menoleh kepada ucapan Ibnu Abi ذئب pada Imam Malik. Perhatikan itu toh. Tidak boleh menoleh. Apalagi melihat. Lihat bahasanya toh. Bahasa yang dipakai. Tidak boleh kita menoleh. Kalau ada orang menjarh, orang terkenal akan keimamannya adalahnya, jangan menoleh ke situ. Paham kan? Iya. Contoh, ini contoh yang dulu ini ya, di imah dulu. Dan tidak pula kepada kalam An-Nasa'i pada Ahmad ibn Salih al-Misri. Ibn Abi ذئب, dia jarh Imam Malik. Dia jarh Imam Malik. Bagusnya kalau ada masalah ya kasih saja udzur. Belum sampai kepadanya dalil misalnya, atau sampai kepadanya dalil tapi dalil yang tidak menguatkan pendapat itu, kan begitu saja udzurnya, bukan menjarhnya. Iya, bukan menjarhnya. Iya. Tapi makanya ketika dia adalah orang yang terkenal keimamannya dan dijarh, tidak ditengok. Seperti jarhnya Ibn Abi ذئب terhadap Imam Malik. Terus? Karena mereka adalah imam-imam yang terkenal, maka menjadikan orang yang menjarah terhadap mereka seperti datang dengan khabar gharib. Orang yang membawa khabar gharib walaupun sahih, maka banyak alasan-alasan untuk menerima khabar, untuk menukil darinya. Jadi dia bilang lau sahha la tawaffarat dawa'i ala nakli. Seandainya sahih, maka akan muncul hal-hal yang mengharuskan untuk menukilnya. Artinya anggaplah sahih, benar mereka menjarhnya, maka ada hal-hal yang mengharuskan dijarh. Juga kenapa itu dijarh? Kenapa itu dijarh? Iya, terus. وقد صح عن ابن معين أنه يتكلم في الإمام الشافعي، ولذلك قال الحافظ الذهبي قال قد آذى ابن معين نفسه بذلك ولم يلتفت الناس إلى كلامه في الشافعي ولا إلى كلامه في جماعة من الأثبات، كما لم يلتفتوا إلى توثيقه لبعض الناس، فإنا نقبل قوله دائما في الجار والتعديل ونقدمه على كثير من الحفاظ ما لم يخالف الجمهور في اجتهاده
فإذا انفرد بتوثيق من لينه الجمهور أو بتضعيف من وثقه الجمهور وقبلوه فالحكم لعموم أقوال الأئمة لا لمن شذ. Masya Allah. Iya. Ini ucapan yang bagus dari dinukil dari Imam Dhahabi rahimahullah. Terus Dan telah sahih dari Ibn Ma'in bahwasanya antum tahu kan Ibnu Ma'in, Yahya Ibnu Ma'in mutasyaddid, muta'annid fil jar. Nah, orang yang keras dalam jar. dia membicarakan tentang Imam Syafi'i. Oleh karena itu Al-Hafidz Al-Zahabi mengatakan Ibnu Ma'in telah merugikan dirinya dengan hal tersebut. Dan manusia tidak menoleh kepada ucapannya terhadap Imam Syafi'i dan tidak pula ucapannya pada sekelompok dari orang-orang yang sabit. Paham tak? Jadi ala jalalati, dah di atas kemuliaannya Ibnu Ma'in, tapi orang tidak melihat ucapannya. Paham kan? Iya. Karena ucapan dia bukan wahyu. Ini yang harus antum pahami. Bersamaan dengan kemuliaan orang, baiknya orang, tidak harus antum langsung telan apa? Jarhnya. Sebagian orang, ini kamu sudah dijar oleh ini, masa kamu tolak? Seakan-akan jarhnya itu penjari adalah apa? Wahyu yang tidak boleh kita tolak. Seakan-akan itu firman Allah, tabat yada abi lahabin wa tab. Dan kalau Allah yang bilang, tidak boleh kita tolak. Tapi kita perlakukan kalamnya orang manusia yang tidak maksum, ya, seperti firman Allah, seperti wahyu sabda Nabi, ini masalah. Iya, tidak masalah. Ya, jadi kita harus lihat dulu yang sebelumnya terkait dengan dobitnya. Maka Yahya bin Ma'in beliau orang yang mulia, punya keutamaan, tapi berbicara tentang Imam Syafi'i itu telah menyakiti dirinya sendiri. Sebagaimana mereka tidak menoleh kepada tausiknya kepada sebagian manusia. Ya kan dia mutasyaddid juga. Kadang kalau dia taufik juga, kadang dia taufik juga, sebenarnya tidak. Ya, tidak ditengok kepada taufiknya. Maka kami selalu menerima ucapannya pada jarah dan ta'dil dan mengedepankannya atas kebanyakan daripada para hufaz selama beliau tidak menyelisihi jumhur pada ijtihadnya. Paham tak? Jadi kalau menyelisih jumhur kan syad. Dipaham kan? Iya, karena dalam bab jar wa ta'dil ya kita kedepankan apa? Mayoritas. Kita kedepankan mayoritas. Karena syad nanti jadinya. Terus apabila beliau bersendiri dengan tausik terhadap orang yang jumhur melemahkannya atau dengan mendoifannya terhadap atau beliau mendoifkan terhadap orang yang jumhur mensikokannya waqabiluhu dan mereka menerimanya. Maka hukum terhadap keumuman ucapan a'immah terhadap orang yang bukan syadz. La liman syadda, bukan yang menyelisihinya. Jadi hukum itu adalah kita terima kalam jumhur. Bukan yang menyelisih apa? Jumhur. Jadi walaupun beliau mulia, paham kan? Ahli dalam berbicara terhadap rijal, hampir semua orang dia bicarakan. Nah, Ibnu Ma'in, hampir semua orang dia bicarakan. Ya kan? Ahli dalam rijal. Tapi bersamaan dengan itu adalah kita juga tengok pendapat yang lain. Apa kalamnya a'immah? Khususnya al-mu'tadilin. A'immah yang mu'tadilin. Gimana ucapan mereka? Iya, terus. وفي مقابل ذلك لا يؤخذ بتوثيق إمام لراو اتفق الأئمة على تركه ولذلك أعرضوا عن توثيق الإمام الشافعي لإبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي مولاهم. Dan pada lawan hal tersebut tidak diambil tausiknya imam terhadap rawi yang para imam itu bersepakat atas meninggalkan rawi tersebut. Lawannya. Jadi kalau ada tadi kan masalahnya adalah ada yang tad'if ditausik oleh a'immah. Atau ada yang sekarang lagi ada imam yang mentausik. Tetapi a'immah yang lain apa? Mentad'ifnya. Tidak diterima. Oleh karena itu contohnya Imam Syafi'i lagi. Imam Syafi'i ala jalalati sama. Iya.
Contohnya. Oleh karena itu mereka berpaling dari taufiknya Imam Asy-Syafi'i terhadap Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya al-Aslami maulahum mantan muda mereka. Dah, Imam Syafi'i bertauhid Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya. Mayoritas mengatakan ini rawi matrukul hadis. Ini rawi yang ditinggalkan apa? Hadisnya. Jadi tauhidnya Imam Syafi'i nggak dianggap. Kita tidak menganggapnya. Dipahamkan? Iya. Terus? Al-khamis la ibrata bi jarhin lam yasihha isnaduhu ila al-imam al-muhki anhu. Masya al-mahki. Al-mahki anhu. Hmm. Tidak ada ibrah Baca terhadap mahki ya karena isi maf'ul. Isi maf'ul dari haka, yahki, mahkuyun. Mahkiyun di kasroh itu dikarenakan setelahnya ada ya. Terus wawunya diganti menjadi ya karena ketemu sama ya. Terus tidak ulang ada, tadi terjemahan. tidak ada ibrah dengan jarah yang Tidak dianggap ya. tidak dianggap jarah yang sanadnya tidak sahih sampai kepada imam yang dihikayatkan darinya. Paham tak? Misalnya ada orang menukil, imam ini menjar si fulan, tapi tidak ada sanad tidak ada sanad yang sahih bahwa dia betul yang mengatakannya. Tidak dianggap. Karena masalah jar wa ta'dil juga harus sahih sanadnya, apakah benar dia ucapkan atau tidak. Dah, jangan sampai hanya penyandaran saja untuk mendoibkan orang, menukil dusta. Paham kan? Tidak bisa, harus sahih sanadnya. قال الحافظ ابن حجر ونقل ابن الجوزي من طريق القديمي عن ابن المديني عن القطان أنه قال أنا لا أروي عنه يعني أبان ابن يزيد العطار وهذا مردود لأن القديمي ضعيف. Jadi ucapan jar wa ta'dil juga lihat sanad ya. Al-Hafidh Ibn Hajar berkata, dan Ibn al-Jawzi menukil dari tariqah Al-Qudaimi, Dari jalur Al-Qudaimi. Nanti dibilang toriko, dikira toriko sufi. Iya. Dari jalur Al-Qudaimi, dari Ibn al-Madini, dari Al-Qattan, bahwasanya beliau berkata, saya tidak meriwayatkan darinya, yakni Aban ibn Yazid al-Attar. Dan hal ini ditolak karena Al-Qudaimi adalah seorang yang dhaif. Yang menukil jarhnya Yahya bin Sa'id al-Qattan adalah jalur sanadnya adalah Al-Qudaimi. Dia dhaif. Dia adalah dhaif. Sehingga ini dikritik dari sampainya kepada Yahya bin Sa'id al-Qattan sehingga kita tidak terima jarhnya. ومما يؤكد اعتبار ذلك فيما ينسب إلى الأئمة من الأقوال رسم الحافظ أبي الحجاج المزي لمنهج في مقدمة كتابه تهذيب الكمال حيث قال ولم نذكر إسناد كل قول من ذلك فيما بيننا وبين قائله خوف التدويل وقد ذكرنا من ذلك الشيء بعد شيء لئلا يخلو الكتاب من الإسناد على عادة من تقدمنا من الأئمة في ذلك من تقدمنا من الأئمة في ذلك dan diantara dianggapnya hal tersebut dikuatkan pada apa yang disandarkan kepada para imam dari ucapan tulisan Al-Hafidh Abil Hajjaj Al-Mizzi kepada manhajnya di dalam muqaddimah kitabnya Tahdzibul Kamal. Tak kala beliau mengatakan kami tidak menyebutkan sanad setiap dari ucapannya dari hal tersebut antara kami dan antara ucapannya karena takut untuk memperpanjang. Paham dah? Jadi intinya seharusnya disebutkan sanadnya. Paham kan? Sebutkan sanadnya. Cuman alasan beliau tidak menyebutkan sanadnya karena takut panjang. Waqad dzakarna, dan kami telah menyebutkan hal tersebut sedikit demi sedikit agar kitab ini tidak kosong dari sanad atas kebiasaan yang kami telah orang-orang yang telah mendahului kami dari imam-imam pada hal ini. Hendak juga kosong sama sekali. Ada juga belum nukil dengan sanad supaya tetap di atas kebiasaan orang terdahulu yang mendahului kami. Terus malam nadhkur isnadahu fima bainana wa baina qailihi fima kana min dhalika bi sighatil jazmi wa huwa mimma la na'lamu bi isnadihi an qailihi al-mahki dzalika anhu ba'san. Masya Allah. Ini kaidahnya.
kaidah dari tulisan Al-Mizzi rahimahullah. Apa yang kami tidak menyebutkan sanadnya antara kami dan antara orang yang mengucapkannya terjadi dari hal tersebut dengan sighah jazm. Maka dia dari apa-apa yang kami ketahui tidak ada masalah pada sanadnya dari ucapannya yang dihikayatkan hal tersebut darinya. Paham dah? Jadi kalau dia bilang kola, berarti tidak masalah sanadnya. Itu saja. Artinya kan belum tidak sebutkan sanad semuanya. Jadi kalau belum bentuk buat dalam sighah jazm, kola, rawa, paham kan? Iya, maka sighah jazm, sighah ma'lum. Bukan sighah apa? Majhul. Berarti dia sahih sanadnya. Dia menganggap sanadnya tidak masalah. وما كان منه بصيغة التمريض فربما كان في إسناده إلى قائله ذلك نظر. Dan apa yang ada darinya dengan sighah tamrid, maka terkadang pada sanadnya sampai kepada ucapannya hal tersebut perlu dilihat. Nah, perlu diperiksa kembali apakah benar dia ucapkan atau tidak. Itu kalau sighahnya tamrid. Misalnya kila, ya, rubiya. ونذير ما تقدم ألا يقبل توثيق لم يصح إسناده إلى الإمام المحكي عنه. ومن ذلك ما رواه علي بن عبد العزيز البغوي عن سليمان بن أحمد قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما رأيت شاميا أثبت من فرج من فضالة. Dan semisal apa yang telah berlalu untuk tidak diterima tausik yang sanadnya tidak sahih kepada imam yang dihikayatkan darinya. Dari hal tersebut apa yang Ali bin Abdul Aziz Al-Baghawi meriwayatkan dari Sulaiman bin Ahmad, beliau berkata, saya mendengar Abdurrahman ibn Mahdi berkata, saya tidak melihat seorang yang lebih tinggi kedudukannya. Tidak, Syamian, seorang yang berasal dari Syam. Saya tidak melihat orang Syam yang lebih sabit dari Farj ibn Fadalah. Tanda dia semisal dengan itu bahwa tidak diterima kecuali yang sahih sanadnya. Apa komentar dari Al-Hafidz Ibnu Hajar belum ini? Qala Al-Hafidz Ibn Hajar la yaqtarru ahadun bil hikayatil marwiyati fi tawthiqihi an ibn Mahdi fa innaha min riwayati Sulaiman ibn Ahmad wa huwa al-Wasiti wa huwa kadzdzab. Hati-hati dah. Berarti harus sahih sanadnya. Apa beliau bilang? Al-Hafidz Ibn Hajar berkata tidak ada seorang pun yang tertipu dengan hikayat yang diriwayatkan pada tausiknya dari Ibn Mahdi. Jadi dinukil bahwa Ibnu Mahdi menguatkan Faraj ibn Fadalah. Ya kan? Siapa yang menukilnya? Dinukil oleh Sulaiman ibn Ahmad. Dari Sulaiman ibn Ahmad. Iya, dia mengatakan bahwa Abdurrahman bin Mahdi berkata ma ra'aitu syamiyan, ditasdid iyanya karena nisbah. Iya, saya tidak pernah melihat orang yang berasal dari Syam athbat min Faraj bin Fadalah. Yang lebih kuat hadisnya daripada Faraj ibnu Fadalah. Dia bilang begitu. Apa komentar Al-Hafidz Ibnu Hajar? Jangan tertipu dengan hikayat yang diriwayatkan dalam tautiknya dari Ibnu Mahdi. Ya kan? Kenapa? Karena dia dari riwayat Sulaiman ibnu Ahmad Al-Wasiti wa hakadha. Berarti harus menganggap sanad. Dilihat juga penukilan benar atau tidak. السادس لا يلتفت إلى الجرح الصادر من المجروح إلا إذا كان الجارح إماما له عناية بهذا الشأن وقد خال الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر قرينة تدل على تحامل الجاري في جرحه. Masya Allah. Yang keenam, tidak boleh menoleh kepada jarah yang muncul dari yang dijarah. Itu sampai sakit hati ini. Dia dibilang doib, akhirnya kesimpulan juga doib. Anda paham kan? Iya, hati-hati. Jadi tidak diterima itu jarahnya al-majruh. Jarahnya al-majruh tidak diterima ternyata. Nah ini dawabit keenam. Kalau ta'arud ini, semua ini adalah kalau ta'arud. Semua ini kalau ta'arud. Judulnya kan ini kan adalah dawabit ta'arud jar wa ta'dil. Iya. Kecuali apabila orang yang menjarh adalah seorang imam yang memiliki perhatian dengan bidang ini. Dan rawi yang dijarah itu kosong dari tausik dan tidak ada
tidak nampak korina yang menunjukkan atas orang yang menjarah itu menganjurkan kepada untuk menjarahnya. Dia ta'amu. Iya, tidak ada dorongan untuk menjarahnya kecuali karena dia memang majruh. Kecuali memang dia majruh. Jadi dikecualikan ya. Kalau menjarah itu memang imam punya perhatian terhadap itu, terus yang dia jarah itu kosong dari tautik. Ternyata syaratnya begitu. Kalau tidak ada orang mentautiknya, kemudian yang menjarahnya adalah al-majruh sendiri, ya bisalah diterima. Bisalah diterima. Jadi asalnya tidak diterima jarahnya al-majruh. Kecuali memang yang diajar adalah dia memang ahli perhatian dalam hal itu juga, walaupun dia dijar, dianya. Cuman dia perhatian terhadap hal itu, dan yang diajar apa? Kosong dari apa tahu? Taufik. Itu syarat. Terus? فمن المردود لمعارضته بتوثيق حمزة قول أبي الفتح الأزدي في أحمد بن شبيب الحبتي منكر الحديث غير مضي. Dan diantara yang ditolak karena bertentangannya dengan tausik. Contoh ya, maksudnya ada orang menjar al-majrur di menjar, tapi bertentangan dengan tautik. Contohnya adalah ucapan ini. Ucapannya Abil Fath Al-Azdi pada Ahmad ibn Shabib Al-Habti, munkarul hadis ghair mardi. Qala al-Hafiz Ibn Hajar lam yaltafit ahadun ila hadha al-qawl bal al-Azdi ghair mardi. Selesai cerita. Dianya yang ghair mardi. Jadi dia majruh, dia menjar. Dia majruh, dia menjar. Tidak ada seorang pun menengok. Ya, karena itu rawi juga tidak diridhoi, dia menjar. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata tidak ada seorang pun yang menoleh kepada ucapan ini, bahkan Al-Azdi adalah seorang yang tidak diridhai. Wa qala fi mawdi'in akhar la ibrata biqauli Al-Azdi li'annahu huwa dha'ifun. Kan begitu. Ada rawi dhaif komentar lagi. Iya. Fakaifa yu'tamadu fi tad'if thiqat. Dan beliau juga berkata pada tempat yang lainnya tidak dianggap ucapan Al-Azdi karena dia adalah seorang yang dhaif. Bagaimana kita bersandar pada pendhaifannya terhadap thiqah? Bagaimana kita bersandar kepada rawi dhaif? Iya tak? Kalau dia dhaif kan rawi yang thiqah. Iya kan? Ada taufiknya, kemudian dia datang apa? Dhaif. Kamu yang dhaif. Iya. Qaulu Abdurrahman ibn Yusuf ibn Khirash fi Amr ibn Salim al-Rizki thiqatun fi hadithi ikhtilaf. Ucapan Abdurrahman ibn Yusuf ibn Khirash ini yang kemarin. Iya. Pada Amr ibn Salim al-Rizki, dia adalah seorang yang thiqah, pada hadisnya terdapat ikhtilaf. Qala Ibn Hajar ibn Khirash madhkurun bil rafdi wal bid'ah fala yultafatu ilaihi. Iya kan? Jangan sampai kan ada itikad. Dia ngomong begitu karena beda apa? Itikad yang kemarin sudah lewat. Itu bukan masalah hadisnya sebenarnya. Tapi karena masalah beda manhaj, beda keyakinan, dia jahat. Iya. Ibn Hajar berkata, Ibn Khirash disebut dengan rafidah dan bid'ah, maka tidak boleh menoleh kepadanya. Wa min amsilati i'timad al-Hafiz Ibn Hajar lil jarh as-sadiri min al-Azdi li'adami tawsik ar-rawi ma yali. Dan di antara contoh penyandaran Al-Hafiz Ibn Hajar terhadap jarh yang datang dari Al-Azdi karena tidak adanya tawsik terhadap perawi adalah apa yang berikut. Hamzah qaul al-Azdi fi Ibrahim ibn Mahdi ibn Abdurrahman al-Ubuli yada'u al-hadis masyhurun bidzalika la yanbaghi an yukhraja anhu hadisun wala dhikrun. Ucapan Al-Azdi pada Ibrahim ibn Mahdi ibn Abdurrahman al-Ubuli, dia adalah seorang pemalsu hadis terkenal dengan hal tersebut. Maka tidak sepantasnya untuk dikeluarkan darinya satu hadis pun dan tidak menyebutkannya. Qala Ibn Hajar kadzabun. Ibn Hajar berkata kadzabuhu. Mereka mendustakannya. Qauluhu fi Ibrahim ibni Ismail ibni Abdul Malak ibni Abi Mahdzurah majhulun dha'afahu al-Azdi. Ucapannya pada Ibrahim
Ismail ibni Abdul Malak ibni Abi Mahdzurah majhul. Al-Azdi mendaifkannya. Nah, tidak dianggap. Antum anggap ucapan Al-Azdi kan begitu. Tidak dianggap karena Al-Azdi apa? Doib. Al-Azdi tadi sudah dikatakan Al-Azdi goir marti. Al-Azdi adalah doib. Bagaimana kita bersandar pada ucapannya terhadap rawi. Terhadap rawi. Iya. Berikutnya besok lagi tuh ya. Ini panjang ini ya. Dawabit kalau bertentangan. Semua ini kalau bertentangan jarh wa ta'dil ya. Ini ada berapa belas? 11 ya? Hah? Berapa? Hah? Apa nasab 11? Lebih Lebih. Antum lihat di mana? 14. Iya. Banyak. Iya. Banyak. Ini semua kalau bertentangan. Iya. Ada 20 sampai akhir pasal. Ada 20 dobit. Kalau bertentangan. Jadi ini membuat nanti kita dewasa sedikit. Kalau ada yang mentautik, ada yang mentad'if. Jadi kita lihat siapa yang menjarah. Itu semua dilihat. Sanadnya benar enggak penukilannya. Ada 20 dobit. Ya ada 20 dobit. Alhamdulillah. Tapi yang belakang-belakang ini sudah agak pendek-pendek sebagian. Insyaallah. Kita ambil lagi di pertemuan kita besok. Besok. Sini. Alhamdulillah. Ya, subhanallah.